السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وحسين الحسن بن حسين، ثم إلى أرواح حسين الحاج أحمد بن عيسى بن مقدم محمد بن علي وعالم الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يظنهم يعلي درجاتهم من الجنة يعيد علينا من بركاته وأسراره معلوم بالدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu sampai kepada ucapan daripada muallif, yaitu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu muallif menutup daripada muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah ini, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan juga kekuatan kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Ini kalimat yang dikatakan juga disingkat kalimat hauqalah, kalimat yang luar biasa ini. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mana menjelaskan makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah maknanya adalah la haula an ma'siyatillah illa bi'ismati. Tiada daya untuk menghindari daripada maksiat, untuk kita tidak melakukan maksiat illa bi'ismati, kecuali dengan perlindungannya.
Wala quwwata ala ta'atillah illa bima'unati. Dan tiada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan illa bima'unati, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan dari kalimat ini sudah menunjukkan bagaimana maknanya begitu luar biasa, lebih mendalam, bahwa kalimat hauqala ini kita memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi tidak merasa diri kita ini jumawa. Kita bisa tidak bermaksiat kepada Allah bukan karena diri kita, tetapi kenapa? Illa bi'ismati, kecuali karena perlindungan Allah. Kalau bukan Allah yang melindungi kita, tidak akan bisa kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi jangan anggap diri kita kuat apa dengan kalau kita diuji oleh Allah, mungkin tidak bisa gitu. Kita ini bisa tidak berzina bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya kita, Allah masih melindungi kita. Kalau Allah uji kita, mungkin kita termasuk daripada penzina. Ada tak perempuan yang merayu gitu, yang cantik, mungkin kalau hidungnya pesek hitam, mungkin tak nafsu gitu. Bapak-bapak ni kan, ya Pak, coba yang cantik, bodinya luar biasa, merayu, abang bagaimana bisa kita hindari? Kita masih tidak berzina itu karena Allah masih melindungi kita. Kenapa selama ini kita tidak berzina, tidak ada yang goda kita? Kita tidak korupsi, itu karena Allah melindungi kita. Kita tidak ditaruh di tempat yang mana bisa kita korup. Bisa jadi kalau kita ditaruh di tempat para koruptor tuh, kita juga akan korupsi. Kita juga akan korupsi. Ini uang banyak, tinggal buat gini, secara hukum pun tidak bakal kena nih. Duit dapat, siapa yang tak tergoda? Tapi karena kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak melakukan itu. Allah kasih kita pekerjaan yang mana tidak bisa membuat kita korupsi, karena Allah melindungi kita. Jadi jangan nak jumawa gitu, jangan nak jumawa. Apalagi sampai kita katakan, koruptor tu, itu bisa jadi kita kalau di tempat dia pun sama tak beri, bakal korupsi juga. Ya benarnya, pedagang ni, berkalut dia, koruptor lah. Memang bunuh ya, hukum mati. Dianggap diri bagus lah ni, padahal dia takaran daripada timbangan pun dimainkan. Takaran timbangan. Kalau ni orang jadi kok dari pejabat pun bisa jadi seperti itu, bahkan bisa lebih parah lagi. Tetapi kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa hebat gitu. Kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak bisa menghindari daripada maksiat, melakukan daripada perbuatan dosa. Wala quwwata ala ta'atillah, dan tiada kekuatan bagi kita untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, illa bima'unati, kecuali dimudahkan oleh Allah. Kita macam hadir di majlis ilmu ni, sebelumnya kita solat maghrib berjamaah. Kenapa? Allah yang memberikan pertolongan sama kita, kemudahan dalam bagi kita untuk melakukannya. Allah berikan sihat, Allah berikan waktu yang luang, Allah ringankan hati kita sehingga kita solat berjamaah. Solat maghrib berjamaah, selesai solat maghrib berjamaah, kita duduk di majlis ilmu. Kalau bukan Allah yang memudahkan, yang memberikan pertolongan itu, mungkin kita tak akan bisa melakukannya. Contohnya, Allah cabut aja nikmat sehat, selesai. Tidak bakal ada kita di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau dia orang yang istiqamah. Kalau dia bukan orang istiqamah, dia solat di rumah, tetap dia hanya mendapatkan solat sendirian. Kalau orang yang istiqamah, ini beruntung.
Ini istimewanya orang istiqamah. Dia kalau sholat selalu di masjid, kecuali sakit. Kalau dia sakit, sekalipun dia sholat di rumah sendirian, tetap Allah catat seperti dia sholat berjamaah di masjid. Maka kalau kita mau seperti itu, sakit pun tetap dicatat seperti orang mengerjakan sholat yang sempurna. Jadilah orang yang mana beristiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Begitu juga orang yang mana istiqamah dalam melakukan dalam hadir daripada majelis ilmu. Pokoknya selalu dia hadir, kecuali ada halangan. Seperti apa sakit? Pas dia sakit, dia tidak bisa hadir. Jangan khawatir, ini orang tetap mendapatkan pahala yang lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, mengurus jenazah 1000 orang. Tetap dia dapatkan pahala itu, sekalipun dia tidak hadir. Kenapa? Ini orang istiqamah duduk di majelis ilmu. Berbeda kalau orang yang tak istiqamah. Ada canyak sikit dia. Boy, ni ada orang mau melihat tanah ni. Atau tanah kemarin tu yang kita lihat tu. Ni orang nak nego ni. Habis maghrib ni orang ajak ketemu. Ini dia fikir kalau habis sisa bisa-bisa tak jadi ni. Padahal habis maghrib ni biasa dia taklim. Tak dah tinggalkan ditinggalkannya. Pergi dia mengejar daripada dunia dia. Kenapa? Khawatir. Padahal Allah sudah memberikan janji melalui Nabi SAW. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Itu janji Allah melalui Nabi SAW. Kita ni sebenarnya deal ni, tanah ni dapat 10 juta. 10 juta ni, tapi kita tinggalkan. Boy, maghrib aku ada rutinan, ada pengajian, ada taklim. Kalau mau habis sisa. Kalau misalnya tak mau, berarti belum rezeki aku. Orang macam gini ni. Ini jangan khawatir, dijanjikan oleh Allah. Berarti dia meninggalkan daripada dunia untuk siapa? Allah. Dan untuk hadir majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang baik. Tidaklah seseorang meninggalkan daripada dunia untuk hadir majelis ilmu, melainkan meninggalkan dunia itu karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan khawatir, Allah ganti apa yang kau tinggalkan. Ini terjadi di zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi, ada seorang di zaman Nabi itu yang mana dulu dia ini perampok. Berubah dia, suatu malam dia di masjid beribadah kepada Allah, berzikir Allah, sampailah dia merasakan perutnya lapar. Dia nak coba keluar, sampai tahu ketemu orang yang mana bisa memberi dia makan. Dia cari orang tu, ada ketemu. Pas dia lewat, dengan lihat satu rumah itu terbuka pintunya. Mulai syaitan masuk kau. Kapan lagi kau tu perut lapar, cuma kau masuk dalam. Siapa tak tahu ada makanan? Dia pun mulai masuk. Masuk betul ada makanan. Ketika dia akan mengambil, ya Allah, dia teringat, ini bukan punya aku. Aku tidak mau makan yang bukan hakku. Ini kalau aku makan makanan yang haram masuk ke dalam tubuhku, maka sama saja aku menanam daripada bara api neraka dalam tubuhku. Tidak jadi dia melakukan. Mau keluar dia ni, ketika akan keluar terlihat pula di barang berharga. Nama perampok. Nama perampok ni datang ke rumah orang, dia tahu mana berharga mana tidak. Itu perampok. Jangan nak curi ni, tak ada harga buat apa. Ya, macam gini boleh curi. Dia tahu mana barang yang berharga. Mulai ada bisikan. Apa lagi? Ada orang lihat, ambil, harga tu mahal. Tapi dia tidak, ini bukan hak aku. Mau keluar dia ni. Ketika akan keluar, ternyata pintu kamar daripada sahibul bait, ternyata seorang wanita, terbuka pintu kamar itu. Yang mana tertidur daripada penghuni rumah itu, yang wanita tersebut, yang mana tersingkap daripada auratnya. Mulai timbul bisikan, udah kapan lagi, gauli. Tak ada orang melihat, dia pun tertidur. Tetapi ini sahabat, lalu Allah,
ini haram kalau aku lakukan. Sama juga aku berzina, cepat dia keluar dari rumah itu langsung kembali ke masjid melakukan ibadah kepada Allah. Dia tinggalkan itu semua karena Allah. Kenapa? Itu diharamkan oleh Allah. Keesokan harinya dia mau ke masjid nih, dia melihat wanita yang rumahnya dimasuki itu datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, berbawa langsung dia. Ya Allah, jangan-jangan aku ketahuan tadi malam nih. Allah, malulah sama Nabi ini. Macam kita ya. Padahal sesuatu yang kurang nyaman ya, kurang bagus ya, enggak dosa tapi kurang bagus, ketahuan sama orang misalnya. Perasaan kita tak nyaman kan langsung, tahulah itu. Misalkan bapak lah udah tua nih kan, tahu-tahu pas di depan rumah tuh yang mana telajak main lato-lato lah dia. Ada yang ngeliat lama malu aku, kan tak salah nih kan, main lato-lato. Cuman kan orang tadi jadi olokan, istilahkan malu. Ingat umur pak, nak main lato-lato apa? Itu kan ada rasa malu. Begitu juga yang dirasakan oleh sahabat ini. Ada rasa malu. Ya Allah, jangan-jangan aku ketahuan. Walaupun sahabat ini tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Ternyata wanita itu datang dengan seorang laki-laki. Tidak lama Rasulullah melihat daripada sahabat tersebut datang, dipanggil sama Nabi. Betul, ketahuan aku. Udah pasrah dia, memasrahkan diri dan dipanggil sama Nabi. Rasulullah lalu bertanya, udah menikah kau? Belum ya Rasulullah. Mau tidak engkau menikah dengan wanita ini? Kaget dia. Ternyata wanita itu datang dengan pamannya. Pamannya ini meminta kepada Nabi SAW agar dicarikan suami ini keponakan. Karena keponakan ini merasakan bahwa tadi malam ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi pamannya ini meminta kepada Nabi untuk dicarikan suami untuk keponakannya agar ada yang menjaganya. Akhirnya itu dinikahkan nih. Ini sahabat dengan wanita tersebut. Di malam hari dia berkata, ya Allah, tadi malam ini semua haram bagiku, sekarang ini halal bagiku. Bayangkan, meninggalkan yang haram tadi itu, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan daripada dunia itu tadi. Lihat, diganti oleh Allah lebih baik enggak? Bukan hanya makanan menjadi miliknya, bukan hanya rumah, penghuni rumahnya pun jadi milik dia, halal bagi dia. Nah, maka begitu juga gitu. Kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Jadi tidak usah khawatir. Ini baru gak dapatkan taksiran cuma 1 juta 2 juta, udah berani meninggalkan majelis ilmu. Udah berani meninggalkan majelis ilmu. Ingat, nanti ketika sakratul maut, kita semua ni akan dibukakan hijab sama Allah. Segala bentuk amal ibadah Allah perlihatkan ganjaran-ganjarannya. Itu nanti sakratul maut. Dan kita udah tidak bisa bantu. Yang ada apa penyesalannya? Seperti sahabat Nabi bernama Sya'ban. Sahabat Nabi ini bernama Sya'ban nih, sahabat yang luar biasa, bukan sahabat yang sembarangan, yang ala kadar ibadahnya. Rumahnya jauh dari masjid. Tapi kalau tiba di masjid sebelum azan berkumandang, azan belum berkumandang, belum masuk waktu sholat, dia udah ada di masjid. Rumahnya jauh sekali. Zaman dulu rumah orang jauh jalan kaki, Pak. Kalau zaman sekarang rumah sejauh-jauh mana lah pakai motor ya, 5 menit 10 menit set. Macam saya dari rumah saya ke sini kurang lebih 10 menit lah. Lihat, bayangkan jauh, kalau dipikir jauh kan, cuma 10 menit ya Pak, siun sampai. Ini sahabat rumahnya jauh, berjam-jam dari masjidnya Nabi, tapi selalu datang di masjidnya Nabi sebelum azan berkumandang, sebelum masuk waktu sholat. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW ngelihat nih sahabat tidak ada, Sya'ban nih tidak ada. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian tahu tentang Sya'ban?
Maka para sahabat Nabi yang lainnya mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana rumah Sya'ban? Rasulullah pengen datang. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumah Sya'ban. Ketika diketuk pintu rumahnya, diucapkan salam, istri yang membuka pintu dan menjawab salam, istri daripada Sya'ban. Dan Rasulullah bertanya tentang Sya'ban. Istri berkata, oh Sya'ban telah meninggal. Dia bayangkan, orang tak pernah ke masjid lagi setelah meninggal dunia. Kalau kita zaman sekarang udah meninggal baru dia nampak di masjid. Iya kan? Digotong bawa ke masjid, solatkan kan? Barulah nampak dia di masjid. Ini sahabat udah meninggal baru tak nampak di masjid. Selama dia hidup selalu nampak di masjid. Lalu istrinya ini ketika tahu Rasulullah yang datang, pengen bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laki aku, suamiku ini, Sya'ban ini, ketika akan meninggal, dia berteriak 3 kali. Pertama teriakannya adalah, kenapa tidak yang baru? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Teriakan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ini aku bingung ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa suamiku seperti ini? Rasulullah tersenyum lalu menjelaskan teriakan daripada Sya'ban. Pertama, suamimu itu berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sakratul maut, Allah perlihatkan daripada ganjaran pahala daripada setiap langkah kaki, yang mana kaki itu digunakan untuk pergi ke rumahnya Allah. Ketika Sya'ban ini melihat, takjub dia, merasa nyesal dia. Cobalah rumahku lebih jauh lagi. Padahal rumah dia udah jauh. Ini orang bukan orang yang mana melalaikan daripada solatnya di rumah. Enggak, selalu solat di masjid. Tetapi masih menyesal, berharap rumahnya lebih jauh lagi dibandingkan semasa dia hidup. Oh, baru ngerti istri. Sedangkan teriakan yang kedua, Sya'ban itu berteriak, kenapa tidak yang baru? Karena pernah suatu ketika kata Nabi, suamimu ingin sholat subuh nih, yang mana dia melewati seseorang yang kedinginan. Suamimu ini berpakaian 2 lapis. Lapisan pertama pakaian yang baru, lapisan kedua bukan pakaian yang baru. Dia melihat orang itu kedinginan, lapisan yang kedua ini dibukanya dan diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Lalu dia pergi ke masjid. Ketika Allah memperlihatkan ia pahala memberi pakaian, luar biasa pahalanya, nyesal daripada Sya'ban suamimu ini. Cobalah yang baru aku kasihkan, tidak yang bekas itu. Lalu teriakan daripada suamimu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Karena pernah suatu ketika suamimu akan makan dan minum, akan makan roti dan minum segelas susu, ternyata datang orang meminta-minta yang mana kelaparan. Suamimu memberi roti itu separuh, jadi sama rata, dia dapat separuh, orang yang mana lapar itu dapat separuh. Segelas susu itu dijadikan 2, separuh-separuh, sama persis. Jadi makan sama-sama dengan orang yang lapar tadi. Ketika dia sakratul maut, Allah tunjukkan ganjaran pahala memberi makan orang yang lapar. Maka suamimu menyesal, kenapa tidak aku berikan semuanya? Ya, bukan orang bakhil, dia masih nyesal. Apa gitu? Yang sholat ke masjid belang-belang kambing, yang ngasih pakaian udah buruk tak terpakai lagi. Dan kita model gitu, udah tak kita pakai lagi, bisa paling jelek lah udah, baru kita kasihkan orang. Tapi walaupun bekas, tapi masih kita pakai, masih kita suka, jangan harap nak dikasihkan ke orang. Begitu juga dalam bersedekah, makanan yang diberi makanan sisa, bukan makanan yang baru. Bersedekah, contoh ya, masuk ke masjid nih, masuk ke masjid terutama sholat Jumat,
yang dimasukkan duit berapa? Kalau sampai dimasukkan tak usahlah 100.000, 40.000 ya, gegar tangan yang gini ya. Tapi kita bayang-bayang ya Allah, 40.000. Ada perasaan nyesal apa, beban bagi dia. Sedekah 40.000, hitung-hitungan. Lihat Syakban, separuh daripada makanan yang dia punya dibagikan, masih nyesal. Maka Islam, jangan kita sampai menyesal. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kita nanti sudah sakratul maut, yang ada cuma penyesalan. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita melakukan ketaatan, yang Allah berikan berupa kesehatan, yang Allah berikan berupa waktu luang, yang tidak semua orang yang Allah berikan ini semua. Maka gunakan daripada kesempatan itu untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna daripada kalimat hawla, la hawla wa la quwwata illa billah, yaitu la hawla an ma'siyatillah illa bi'ismati, yang mana tiada kekuatan kita untuk menghindari daripada maksiat kecuali dengan perlindungan Allah, wala quwwata, dan tiada kekuatan ala ta'atillah, dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, illa bima'unati, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna daripada kalimat hawqala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan meninggalkan majelis taklim yang selama ini majelis taklim majelis taklim tadi senantiasa dihadiri. Suatu ketika ini kebetulan sering saya alami, pas ada majelis taklim saya diundang ke tempat orang untuk membaca doa, doa arwah, doa selamat. Nah, ini bagaimana? Apakah kita dapat keistiqomahan tadi atau pendapat yang lain? Minta pendapat. Kalau misalkan kita diundang macam baca doa atau hadir tahlil aja lah. Sekarang saya mau tanya dulu hukum daripada kedua ini. Tahlil hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Tahlil? Jadi mana yang kita dahulukan? Ini pertama. Yang kedua, kalau tahlil itu tidak ada orang yang bisa doa kecuali beliau ini, itu tidak ada masalah. Dia bukan berarti orang yang mana meninggalkan daripada majelis ilmu. Tapi banyak yang lain yang bisa dalam bahasa Arab wujudiha, keadaannya ada dia pun tak ada, macam tak ada. Dia ada macam tak ada, tak ngaruh kata orang. Kau ada tak ngaruh, tak ada pun tak ngaruh. Lalu tinggalkan, ini salah. Ini sah. Dan tahlil kita bisa pergi pun 7 hari, bisa hari-hari yang lain kita pergi. Maka macam saya kadang, kalau ba'dal maghrib saya minta ampun, saya ada rutinan. Maka kalau setiap ada tahlil, undangan tahlil atau saya minta ampun. Bahkan keluarga saya sendiri, nanti pas jadwal ba'dal isya, itu saya usahakan, saya datang baru. Kita ada sebab, bukan berarti kita tidak memenuhi undangan saudara kita. Karena di antara yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu memberikan hak atas saudara hak di antara satu muslim dengan muslim yang lain apa? Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangannya. Cuman kalau ada udzur syar'i seperti apa? Ya kita ada rutinan. Dengan macam daerah sini udah tahu mana minggu ba'dal maghrib ada taklim. Jadi kalau mau tahlil malam minggu ba'dal isya. Macam itu, ba'dal isya jangan dibentrokkan. Ba'dal maghrib juga tahlil. Ini yang salah. Kenapa? Buat majelis ini secara hukum banyak
berbeda. Maka lihat, kalau beliau suruh doa, memang tidak ada lain yang bisa baca doa kecuali beliau, maka itu termasuk ujur syar'i dan tetap dikatakan orang yang istiqamah. Seperti itu. Amin. Ada yang mau tanya lagi? Ya bapak-bapak, dia mau tanya ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sering di dalam masyarakat kita ada kehidupan antara sesama saudara kita. Ini disebabkan oleh pembagian warisan. Sebenarnya kan sudah ada hukum aktif terkait bagi perempuan berapa tapi mereka menolak hal itu. Mau mereka itu bagi rata. Jadi kalau kita bagi secara itu jadi peruntukan dari canda negara. Bersama kita berdosa berdosa. Jadi bagaimana kita berbuat? Masih berkat dan saya untuk hukum waris ini, kalau misalkan orang tuanya meninggal, lalu harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini adalah waris. Lalu dalam pembagian ini, dalam syariat ini, tawarkan dulu daripada hukum waris. Ini berbagi ini, yang mana laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Ya, laki-laki itu dapat 2 kali lipat dibandingkan wanita. Misalkan dia ini punya 3 beradik, 1 laki-laki, 2 perempuan. Harta yang ditinggalkan, misal biar gampang simpel, 1 miliar. Ini kan 3 bersaudara nih, anggap yang laki-laki ini 2, jadi 4. Yang ditinggalkan berapa? 1 dibagi 4, berarti 250, 250, 250, 250. Laki-laki dapat 2, berarti laki-laki dapat 500, perempuan dapat 250, 250, 250. Ini yang harus dianukan dulu. Tapi kalau ada kesepakatan yang mana bagi rata, ingat bagi rata itu semua ahli waris harus ridha. Kalau ada salah satu ahli waris tidak ridha, maka tidak boleh. Hati-hati. Ini kadang tak bisa bagi rata, mau bagi manapun, ada yang tidak ridha. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sama juga kita mengambil hak dia. Ini kadang perempuan ni kan, tak bisa bang, tak bisa. Wah, dia kakak ni paling tua, tak bisa bagi rata. Otomatis kan kalau bagi rata apa? Hak daripada laki-laki diambil. Semangat bapak-bapak ni. Hak laki-laki kan diambil. Itu nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan tak boleh bagi rata, tapi ketika akan bagi rata, tanya dulu kepada ahli waris yang lainnya. Kalau mereka ikhlas setuju, maka tidak ada masalah. Makanya hendaknya kalau waris ini dibicarakan baik-baik, buang ego masing-masing. Kita ini harta sebanyak apapun, kalau tidak ada keberkahannya, bakal habis menguap begitu saja. Itu warisan yang kita dapatkan, sekalipun banyak, anak kita pun tak akan merasakan nanti dewasa. Itu sudah banyak kejadian. Tapi biarlah sedikit warisan yang kita dapatkan, tapi baru kalau berkah itu tambah kebaikan untuk kita, itu harta yang kita dapatkan. Karena makna al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi jawaban saya seperti tadi, boleh dibagi rata, tapi ingat ahli waris semuanya harus ridha.
Tidak ada yang mana nolak. Kalau ada salah satu yang nolak, tidak terima, maka tidak bisa. Maka harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Laki-laki 2, perempuan 1. InsyaAllah kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina taubat tausir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati wa wabir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi akram. Fadlan wa judan manna la bi'tisabin minna bil Mustafa Rasuli nawa bi kulli suli. Salla wa sallam Rabbi alaihi hatta al-habdi wa alihi wa sahbihi idadat as-suhabi walhamdulillahi fil baqi wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin hasain qaramin. Alhamdulillah.